Baik, kita selanjutnya akan lanjut pada poin kelima, yakni ajaran agama Islam bersifat fleksibel dan ringan. Fleksibel dan ringan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Di sini poinnya. Bahwasanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hambanya kecuali sesuai dengan kapasitas kemampuan hamba tersebut. Nah, ini kata kuncinya, fleksibel. Islam adalah ajaran agama yang fleksibel. Fleksibel maksudnya bagaimana? Islam selalu menilai hambanya, penganutnya, umatnya sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Ketika seorang hamba atau manusia melakukan kebaikan, maka akan dinilai dengan kebaikan pahala pula. Pahala kebaikan pula. Pun demikian, ketika manusia atau hamba Allah melakukan kesalahan, maka akan dinilai atau ditimbang sesuai dengan kadar kesalahan dan dosanya. Nah, ringan di sini bahwasanya tadi telah dijelaskan bahwasanya Allah sama sekali tidak pernah membebani hambanya kecuali sesuai dengan kapasitas kemampuan hambanya tersebut. Maka dalam agama Islam pun kita ketahui banyak rukhsah yang diberikan oleh Allah. Rukhsah atau keringanan dalam hal beribadah ataupun dalam hal yang lain. Contohnya, satu dalam hal ibadah sholat. Ketika seorang hamba Allah sedang melakukan perjalanan jauh, maka diperbolehkan bagi hamba tersebut itu untuk menjamak sholatnya, menjamak serta mengqashar sholatnya. Ini dalam hal contoh kecil dalam hal sholat. Pun demikian dengan tata cara bersuci. Ketika seorang hamba Allah yang akan melakukan aktivitas bersuci namun tidak menemukan air, maka Allah memberikan opsi atau keringanan lain, yakni apa? Bersuci dengan menggunakan debu atau yang kita kenal dengan istilah tayamum. Pun demikian dengan hal puasa. Ketika seorang hamba Allah dalam kondisi sakit, sangat lemah sehingga tidak memungkinkan baginya untuk melakukan puasa, maka Allah pun memberikan keringanan berupa kebolehan tidak berpuasa bagi hamba yang sedang berhalangan berpuasa tersebut, dengan catatan harus menggantinya dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi rukhsah dan keringanan ini adalah salah satu bentuk kecintaan Allah kepada hambanya, bahwasanya Allah tidak ingin membebani hambanya di luar kemampuannya. Seperti itu. Kita lanjut pada poin yang selanjutnya, yakni ajaran agama Islam bersifat universal. Ya, sekali lagi ajaran agama Islam berlaku secara universal. Inilah sebab mengapa kandungan Al-Quran itu sebagian besar mengandung nilai-nilai universal, nilai-nilai yang global, yang mana nilai-nilai dari kandungan Al-Quran ini atau ajaran-ajaran dari Al-Quran ini senantiasa bisa diterapkan di berbagai tempat dan di berbagai zaman. Tidak hanya satu tempat, tidak hanya berlaku untuk sebagian golongan, pun demikian tidak hanya berlaku pada zaman tertentu saja, melainkan agama Islam senantiasa ajarannya bisa diterapkan di segala zaman, baik itu zaman dahulu ataupun sekarang, bahkan pada zaman yang akan datang, yang bahkan kita tidak tahu pada masa mendatang kita masih ada atau tidak, seperti itu. Pun demikian, ajaran agama Islam bisa digunakan di berbagai tempat walaupun beda secara geografis. Semisal di Indonesia kondisi iklim geografisnya tropis, sedangkan di Jepang katakanlah mungkin iklimnya cenderung ke bersalju dan lain sebagainya. Namun ajaran agama Islam tidak memandang itu. Ajaran agama Islam tetap berlaku karena ajaran agama Islam mengandung ajaran-ajaran yang sifatnya universal.
ini sesuai dengan firman Allah pada surat Al-Ahzab ayat 40 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Bahwasanya Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu saja, melainkan dia Muhammad adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, di sini diterangkan secara jelas, Allah menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad itu bukan hanya nabi bagi satu kelompok saja, akan tetapi Nabi Muhammad adalah nabi dari semua umat beragama Islam. Maksudnya semua umat beragama Islam ini adalah bukan hanya umat yang hidup pada masa Rasulullah atau Nabi Muhammad saja, akan tetapi Nabi Muhammad ini adalah juga Rasul pada masa atau bagi umat Islam yang hidup setelah Nabi Muhammad, bahkan setelah Nabi Muhammad itu wafat. Seperti kita ini, kita kan tidak menemui atau tidak menangi zaman hidupnya Rasulullah. Kita hidup jauh setelah Nabi Muhammad wafat. Akan tetapi tetap Nabi Muhammad tetap nabi kita, nabi umat Islam. Nah, ini juga sifat universalnya agama Islam, seperti itu. Oke, kita lanjut pada poin yang ketujuh, bahwasanya ajaran Islam sesuai dengan akal pikiran manusia dan memotivasi manusia untuk menggunakan akal pikirnya. Nah, satu lagi yang harus kita garis bawahi adalah Islam itu adalah agama yang rasionalis, selalu dapat dijangkau oleh akal nalar manusia. Diharamkannya berzina, karena dengan zina, gonta-ganti pasangan, itu akibatnya kita bisa terkena berbagai penyakit kelamin. Ada alasan logis di balik semuanya. Ya. Diharamkannya memakan babi dan lain sebagainya, karena kemudian ditemukan bahwasanya dalam babi ditemukan cacing pita yang itu bisa membahayakan tubuh manusia. Diharamkannya minum minuman keras, karena di dalam minuman keras itu terdapat suatu zat atau suatu unsur yang bisa memabukkan manusia, yang bisa menghilangkan kesadaran dan akal sehat manusia. Kemudian diharamkannya pernikahan sedarah atau pernikahan yang walaupun tidak langsung sedarah, masih ada hubungan darah walaupun itu jauh, seperti itu, satu nasab dan lain sebagainya. Nah, karena apa? Ketika diketahui atau diteliti bahwasanya pernikahan saudara itu ketika dilakukan akan berbahaya, karena dalam tubuh manusia akan terjadi pertemuan gen yang itu justru akan merusak fisik manusia, sehingga ketika terjadi pernikahan saudara ya nanti keturunannya bisa jadi cacat, bisa jadi cacat mental ataupun cacat fisik dan lain sebagainya. Nah, ini oleh karenanya ajaran Islam selalu dapat dinalar, selalu dapat dirasionaliskan, seperti itu. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah, tafassahu fil majalisi ila akhiri, bahwasanya ini yang harus kita garis bawahi juga, bahwasanya Islam itu senantiasa memotivasi manusia atau hambanya untuk menggunakan akal pikirannya. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 saya sebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi famsahu yafsahillahu lakum. Saya ulangi poin yang harus digaris bawahi, tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum.
Wa idza qila syuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Tafassahu yafsahillah. Berlapang-lapanglah dalam majelis-majelis. Maksud majelis di sini adalah majelis-majelis keilmuan. Ya, kalau dalam konteks sekarang bisa bangku perkuliahan, bisa bangku seminar, bisa bangku pelatihan, atau majelis-majelis diskusi yang lain. Karena apa? Allah menjamin untuk mengangkat beberapa derajat orang-orang yang berilmu. Karena dalam majelis-majelis tersebut itu adalah majelis yang kaya akan ilmu, dan Allah sudah berjanji bahwasanya Allah akan mengangkat derajatnya orang yang berilmu. Seperti itu. Oke, lanjut pada poin yang selanjutnya, yakni poin yang ke-8. Karakteristik agama Islam adalah bahwasanya inti dari ajaran agama Islam itu adalah tauhid, dan seluruh ajarannya dalam rangka mendukung ketauhidan tersebut. Bahwasanya segala ilmu yang kita peroleh, segala pengalaman yang kita dapat itu tak lain adalah sarana bagi kita untuk bertauhid. Firman Allah dalam surat Al-Ikhlas, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwasanya Allah adalah yang Maha Esa, satu-satunya. Allahus samad, Allah adalah satu-satunya tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, Dia Allah tidak memiliki anak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu zat pun di dunia ini, di seluruh alam ini, yang sekufu dengan Allah. Ini adalah ajaran tauhid yang nyata dimiliki oleh agama Islam. Dan yang terakhir adalah karakteristik agama Islam yang terakhir, ajaran Islam adalah rahmatan lil alamin. Bahwasanya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membawa rahmat. Firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, ini adalah beberapa karakteristik agama Islam yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Nah, kemudian ada beberapa karakteristik menurut Muhammad Yusuf Musa. Muhammad Yusuf Musa itu kemudian merangkum, setelah memahami dan mencerna, kemudian merangkum karakteristik agama Islam kepada 9 poin yang tertera pada slide ini. Seperti yang mahasiswa bisa baca. Karakteristik agama Islam menurut Muhammad Yusuf Musa. Yang pertama, Islam mengajarkan kesatuan agama. Islam mengajarkan kesatuan agama. Karena kita tahu ya, Nabi Muhammad sebagai pembawa ajaran agama Islam itu adalah Nabi terakhir, Rasul terakhir. Itu artinya apa? Agama Islam juga agama terakhir yang dianggap benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Bahwasanya Allah telah berfirman, pada hari ini, yakni hari ketika ayat itu diturunkan, telah Allah sempurnakan agamamu dan telah aku sempurnakan nikmatku dan ridhoku kepada sekalian kamu wahai umat manusia dalam bentuk apa? Yakni agama Islam. Kita tahu ya bahwasanya ada beberapa agama yang memang diakui oleh agama Islam, yang itu sifatnya agama samawi.
Uh, sebelum agama Islam turun ada yang disebut dengan agama Hanif. Agama Hanif ini agama yang dianut oleh para kaum Nabi Ibrahim, yang mana ajaran agamanya adalah tauhid, ya. Dan itu pada waktu itu pada Nabi Ibrahim, pada masa Nabi Ibrahim itu dianggap benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga agama dengan kitab suci Taurat, Zabur, dan Injil. Itu adalah kitab-kitab suci yang memang diakui oleh Allah dan disebutkan oleh Allah seperti itu. Tapi konteksnya bukan Injil yang sudah tercetak sekarang, karena itu sudah versi manusia dan sudah banyak sekali revisi dan perubahannya versi manusia. Ada, kalau kita sebenarnya tahu Injil dalam yang murni diturunkan Allah kepada Nabi Isa itu adalah yang menganut ajaran tauhid, tidak ada trinitas di dalamnya. Beda kalau kita membuka kitab Injil yang sekarang, itu ada ajaran trinitas, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan lain sebagainya. Nah, bukan itu Injil yang diturunkan Allah. Injil yang murni diturunkan kepada Nabi Isa bukan itu. Nah, Islam, agama yang terakhir dibawa oleh Rasul terakhir yakni Nabi Muhammad, itu mengajarkan kesatuan agama, yakni apa? Menyatukan keseluruhan agama dan menyempurnakan agama-agama yang telah ada sebelumnya. Jadi Islam adalah agama yang paling sempurna dan menyempurnakan agama-agama yang telah ada sebelumnya. Seperti itu. Kita lanjut pada poin kedua, karakteristik agama Islam menurut Muhammad Yusuf Musa. Yang kedua yakni Islam mengajarkan kesatuan politik. Nah, bahkan aspek politik pun juga diatur dalam Islam. Nah, setelah Nabi Muhammad wafat, terjadi kebingungan religius di kalangan umat Islam pada waktu itu. Mereka bingung, bahkan beberapa ada yang sempat kemudian goyah keimanannya dan lalu keluar kembali dari agama Islam. Maka untuk menenangkan suasana pergolakan batin umat Islam pada waktu itu, maka ditunjuklah pergantian kepemimpinan dari Nabi Muhammad kemudian kepada Abu Bakar. Nah, ini juga peristiwa-peristiwa politik yang itu secara langsung ditunjuk secara aklamasi oleh para sahabat-sahabat Nabi pada waktu itu. Nah, ini merupakan gambar bahwasanya Islam merupakan kesatuan politik. Yang selanjutnya, Islam mengajarkan kesatuan sosial. Bahwasanya yang harus kita bawahi, Islam sama sekali tidak memandang manusia berdasarkan strata sosialnya. Dalam Islam, manusia yang paling tinggi derajatnya adalah manusia yang paling bertakwa. Nah, ini adalah bukti bahwasanya strata sosial dalam Islam itu tidaklah penting. Oleh karenanya, namun Islam juga sangat menjunjung sisi sosial. Buktinya apa? Islam mempunyai beberapa filantropi Islam untuk kepentingan sosial, untuk kepentingan umum. Apa saja itu? Ada infak, ada zakat, ada sedekah, ada wakaf. Nah, itu semua filantropi milik Islam yang memang notabene-nya dipergunakan khusus untuk kepentingan sosial. Agama lain tidak punya filantropi yang seperti ini, dan ini yang sekarang pada masa sekarang sedang gencar dibahas oleh pemerintah manapun, oleh negara manapun, bahwasanya ternyata Islam punya satu konsep ekonomi yang sangat luar biasa yang bila diterapkan secara maksimal akan mampu mengatasi segala permasalahan ekonomi, yakni apa? Filantropi Islam, yang di dalamnya terdapat infak, yang di dalamnya terdapat konsep sedekah, yang di dalamnya terdapat konsep zakat, dan yang di dalamnya juga ada konsep wakaf. Nah, inilah mengapa Islam disebut juga mengajarkan pada konsep kesatuan sosial. Yang selanjutnya, Islam merupakan agama akal dan pikiran. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya Islam itu agama yang rasionalis, sangat rasionalis. Di dalam Al-Quran, kitab suci agama Islam, itu banyak kisah-kisah
saintis. Kalau teman-teman mahasiswa baca dalam surat Yasin itu ada proses, kalau kita pahami di situ banyak ayat-ayat yang menjelaskan rotasi bumi, revolusi bumi, perputaran matahari mengelilingi bumi dan lain sebagainya. Wasyamsi tajri limustaqarril laha. Nah, itu satu ayat yang menunjukkan bahwasanya agama Islam itu agama yang saintis, agama yang penuh dengan syarat ilmu-ilmu alam. Maka kemudian di sini dari satu contoh kecil ini disebut Islam merupakan agama akal dan agama pikiran. Selanjutnya, Islam adalah agama yang fitrah dan agama yang dan kejelasan. Nah, ini sama dengan yang telah saya jelaskan tadi, bahwasanya fitrah dalam konteks ini adalah bahwasanya secara naluri manusia sejak lahir itu sudah bertauhid dalam hatinya. Dan itu tidak bisa dibantah oleh siapapun, karena pasti bahkan manusia yang tidak beragama pun pasti ada kecondongan hatinya untuk mempercayai bahwasanya segala sesuatu yang ada di dunia ini ada penciptanya. Nah, ini konsep paling sederhana dari tauhid. Nah, yang selanjutnya, Islam adalah agama kebebasan dan persamaan. Nah, ini Islam sangat menjunjung tinggi persamaan derajat. Oleh karenanya tadi juga disebut Islam merupakan kesatuan sosial. Satu-satunya yang membedakan derajat manusia satu dengan yang lainnya adalah ketakwaannya itu. Nah, yang selanjutnya, Islam adalah agama umat manusia seluruhnya. Seluruhnya, bukan hanya agama umat manusia yang hidup bersama Rasulullah, tetapi juga setelahnya hingga kita, hingga nanti anak cucu kita, keturunan kita, entah sampai kapan, sampai hari kiamat, itu adalah umat manusia seluruhnya. Dan Islam dan ajarannya akan tetap berlaku mutlak kebenarannya sampai pada nanti hari kiamat, sampai pada nanti manusia yang hidup pada zaman masa depan, seperti itu. Dan yang kedelapan, Islam tidak memisahkan urusan agama dan negara. Nah, ini adalah secara tegas di sini Islam menentang bentuk-bentuk sekulerisme. Ya. Kalau kita lihat ke belakang sejarah, Indonesia pernah mengalami masa-masa sekuler, di mana contoh kecilnya apa? Banyak lembaga pendidikan yang mengkotak-kotakkan. Bahkan hingga sekarang ya, kalau kita rasakan, sekolah umum hanya mempelajari materi-materi umum, dan ada, kalau kita kecil, ada TPA yang khusus mempelajari ngaji dan lain sebagainya, agama. Nah, ini sebenarnya konsep yang tidak benar kalau dalam Islam. Karena apa? Islam sama sekali tidak memisahkan urusan agama dan negara. Agama dan muamalah lainnya itu adalah satu kesatuan. Nah, oleh karenanya Islam dalam Al-Quran, dalam Islam itu lengkap diatur segala bentuk aspek manusia, aspek ekonomi, aspek pendidikan, aspek sains, aspek keluarga, aspek bernegara, politik, dan lain sebagainya. Nah, dan yang terakhir, menurut Muhammad Yusuf Musa, karakteristik agama Islam adalah menetapkan hak-hak asasi manusia. Hak-hak asasi manusia itu apa? Ada hak untuk hidup, ada hak milik. Nah, ini yang bahkan tidak dimiliki oleh konsep kapitalis dan konsep sosialis. Kalau konsep sosialis sama sekali tidak mengakui hak milik. Beda dengan Islam. Islam sangat dengan tegas mengakui adanya hak milik pribadi kepada umatnya. Oleh karenanya ada apa? Ada akad-akad yang itu gunanya untuk mengalihkan kepemilikan. Apa? Ada akad jual beli, ada akad hibah, ada akad hadiah, dan lain sebagainya. Itu adalah bukti bahwasanya Islam sangat mengakui hak-hak asasi manusia. Ada salah satunya hak untuk hidup, itu juga paling asasi. Maka dalam Islam dikenal dengan hukum kisos, di mana
eh, ketika seseorang membunuh, maka halal untuk dibunuh, seperti itu. Nah, ini bukti bahwasanya Islam itu sangat memegang penuh hak asasi manusia. Hak asasi, hak yang paling mendasar, yakni apa? Hak untuk hidup, hak untuk memiliki, itu semuanya hak-hak dasar. Nah, dan itu sudah terbukti. Kalau kita beranjak ke sistem ekonomi ya, hak milik kan masuk dalam ranah ekonomi. Kalau kita baca sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi sosialis itu sangat menentang adanya kepemilikan pribadi. Semuanya dianggap milik bersama. Pada akhirnya juga terjadi gejolak dan banyak ditemukan persoalan-persoalan di situ. Pun demikian, sebaliknya sistem kapitalis, kebalikan dari sistem sosialis. Sistem kapitalis itu menganggap menuhankan kepemilikan pribadi, sehingga di situ tidak ada empati sosial. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Ada jurang pemisah yang sangat dalam pada sistem kapitalis. Nah, Islam berada di tengah-tengah itu. Islam sangat menjunjung tinggi hak milik yang merupakan hak asasi, tanpa mengenyampingkan sisi sosial. Ya, tanpa mengenyampingkan sisi sosial. Contohnya apa? Zakat. Umat Islam diwajibkan untuk berzakat. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk kepentingan sosial, dalam rangka untuk berbagi dengan sesama dan lain sebagainya. Nah, demikian itu adalah beberapa karakteristik agama Islam. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini yang menarik. Ada karakteristik agama Islam dalam perspektif Sayyid Hussein Nasr. Nah, Sayyid Hussein Nasr ini berpendapat bahwasanya Islam bukan sekedar sistem agama, tetapi Islam juga spirit pencipta, yakni spirit Allah dan penggerak peradaban besar di dunia. Oleh karenanya, hadirnya agama Islam itu bukan merusak peradaban yang ada, tetapi apa? Memajukan peradaban, berbaur menjadi satu, kemudian memajukan dan membawa dampak yang sangat besar bagi peradaban manusia. Seperti itu. Kita bisa lihat Arab, di mana ketika merupakan pusat perdagangan terbesar di dunia kala itu. Terus kemudian itu punya peradaban yang sangat maju, dan itu semua dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Islam. Jadi sekali lagi, Islam merupakan penggerak peradaban besar di dunia. Bahkan Nabi Muhammad adalah tokoh, satu-satunya tokoh nomor 1 di dunia yang membawa revolusi besar-besaran pada umat manusia. Ini bukan hanya diakui oleh umat muslim saja, tetapi juga mereka non-muslim mengakui bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang tokoh yang mempunyai pengaruh paling besar sepanjang sejarah umat manusia hidup. Seperti itu. Nah, ini ada sedikit catatan dari saya, bahwasanya Islam juga merupakan agama yang paling tinggi. Tidak ada satupun agama yang melebihinya. Jika sekarang Islam tampil tidak demikian, ini bukan karena ajaran Islam sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan yang terjadi. Namun Islam menjadi mundur dan dilecehkan banyak orang karena umat Islam sendiri. Tidak sedikit umat Islam yang tidak memahami ajaran Islam yang sebenarnya, sehingga apa yang mereka perbuat justru merendahkan Islam sendiri. Seperti itu. Baik, ini materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.